Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 2, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ina Maulidia sebagai guru PAIBP di SD plus 3 Al-Muhajirin Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404111197. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya telah melakukan uji kinerja di SD plus 3 Al-Muhajirin Purwakarta di kelas 5 Al-Haq dengan materi menghargai perbedaan dan dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tepuk tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sebelum kita mulai pelajaran, Ambo akan absen dulu. Abdillah, Aditya Rifki, Alvaro. Oke, semuanya hadir kecuali Danis. Yuk kita berdoa bersama untuk kesembuhan Danis. Doa dalam hati mulai. 1, 2, 3. Halo Bandung, kita kota periangan. Halo, angkat tangannya. Kota kenang-kenangan. Sudah kita berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Sekarang kita lihat siapa yang paling rapi di sini. Paling rapi akan mendapatkan bintang. Yang paling rapi Kakak Ardi. Kakak Ardi dapat bintang. Di sini nanti ada bintang di sini ya. Oke. Siapa yang bisa angkat kedua tangannya? Kita gini, ini 1, ini 2. Tangan kanan 1, tangan kiri 2. Bisa? Dalam hitungan ketiga, pindah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lebih cepat lagi. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, tepuk tangan. Tujuan pembelajaran hari ini mengenai menghargai perbedaan. Bahwa kita harus menghargai perbedaan. 1, perbedaan fisik. 2, perbedaan suku dan agama. Juga 1 lagi perbedaan pendapat. Kita akan lihat dulu videonya. Video berikut ini akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat. Siap? Siap. Siapa yang semangat untuk melihat videonya? Oke, kita lihat videonya ya. Selamat menyaksikan. Dulu. Lama banget sih, ditungguin juga. Iya, maaf ya, tadi Kak Dudi lama bangunnya. Ya sudah, ayo main. Katanya mau main petak umpet. Ayo. 1, 2. Sembilan, 10. Sudah ya, aku cari kalian. Dor, gue diketahuan. Kamu jaga. Loh, kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu ngintip kan? Hah?
Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Aku beneran nggak ngintip kok. Bohong. Udah. Kalian kenapa sih? Andi itu curang. Masa aku langsung ketahuan? Enggak lu, aku nggak curang. Aku nggak ngintip. Aku yang lihat Budi di saung. Kakak tahu dari mana Andi curang? Ya itu buktinya. Andi langsung tahu aku ngumpet di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan nuduh orang sembarangan Budi. Kamu nggak punya buktinya kan? Aku curang. Enggak, kamu curang, Andi. Aku nggak curang Budi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku, kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan nggak curang. Kamu cuma salah paham. Kita nggak boleh ngikutin emosi kita, Bud. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu nggak mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi, kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh punya dendam sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau memaafkan orang lain. Lu, ayo pulang. Aku malas main lagi sama Andi. Kakak nggak boleh bersikap. Tapi aku kesel. Andi tuh curang. Kakak tahu dari mana Andi curang? Emang kakak ngeliat Andi ngintip? Ya, nggak ngeliat sih. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Ternyata Adel dan Lulu melihatku juga di saung itu. Karena bajuku terlihat di sela-sela dinding saung. Aku juga minta maaf sama kalian, Doni, Adel, karena aku tidak mendengarkan kalian. Aku sudah sadar kalau yang namanya bermain pasti ada menang dan kalah. Iya Budi, aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya. Aku juga maafin kamu, Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian sudah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran. Ya sudah yuk, kita pulang ke rumah masing-masing. Besok kita main lagi. Ayo. Oke, tepuk tangan. Siapa yang mau menceritakan kembali tentang video yang sudah ditayangkan? Boleh Anissa berdiri di tempatnya saja, berdiri, kemudian diceritakan. Silakan. Terus? Lalu Budi bersembunyi di balik saung. Setelah menyampai angka 10, temannya mencari dan ia melihat Budi dan langsung menemukannya. Budi bilang seperti ini, "Kok kamu bisa langsung tahu aku ada di sini? Pasti kamu curang ya?" Lalu temannya bilang, "Tidak, aku emang sudah melihatmu. Kamu tidak boleh memfitnah sembarangan." Lalu teman-teman yang lainnya datang. "Budi, sebaiknya kamu minta maaf karena sudah salah." Lalu temannya satu lagi menasehati, "Kamu tidak boleh asal menuduh." Kemudian Budi pergi meninggalkannya dengan adiknya. Kemudian adiknya bilang kepada Budi seperti ini, "Kakak, sebenarnya mungkin kakak salah paham karena aku dan temanku sudah melihat kakak bersembunyi di balik saung dan baju kakak sedikit terlihat." Lalu Budi mengatakan, "Oh, kayak seperti itu. Kalau gitu aku mau minta maaf." Setelah itu Budi dan teman-temannya meminta maaf. Wah, hebat sekali, tepuk tangan. Ada satu lagi, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang video tadi yang sudah ditayangkan? Apa pelajaran yang bisa diambil dari video tadi? Boleh Alzena? Boleh berdiri sayang? Hargai pendapat orang dan jangan asal menuduh. Menghargai pendapat orang dan jangan asal menuduh. Oke, terima kasih. Intinya adalah bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain. Kakak, kita diciptakan berbeda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sipit, ada yang belok, ada yang tinggi, ada yang pendek. Bukan untuk ajang saling mengejek. Allah menciptakan perbedaan itu untuk saling mengenal. Allah menciptakan ada suku berbeda-beda, ada agama yang berbeda-beda juga untuk saling mengenal. Gini, logikanya kalau semua wajahnya seperti Fahma, kita tidak akan mengenal itu namanya Anissa. Kalau semua wajahnya seperti Kenzi, putih, bersih, kan bagus semuanya kan, tapi kita tidak bisa mengenal, ini Kenji bukan, ini Kenji bukan, ini Kenji bukan. Itu sama semuanya, kita tidak akan bisa mengenal.
Tidak akan ada namanya duren kalau semuanya sama seperti salak. Paham ya? Jadi perbedaan itu untuk apa? Untuk saling mengenal, bukan saling mengejek. Oke, kita di sini itu satu agama karena kita adalah sekolah Islam. Kita satu agama, semuanya agama Islam. Tapi ketika kita di luar, kita akan bertemu dengan teman kita yang beragama lain. Contohnya agamanya ada agama apa aja? Kristen. Kemudian Hindu, Buddha, terus Konghucu, apalagi? Katolik, ada apa lagi? Protestan. Akan banyak agama yang lain. Nah, tugas kita adalah bertoleransi. Amaluna amalukum, amalku amalku, amalmu amalmu, agamaku agamaku, agamamu agamamu. Kita boleh bersanding, kita boleh bersahabat, kita boleh bersaudara, tapi tidak boleh mengikutinya. Iman kita tetap Islam. Tapi cara menghargainya yaitu saling tidak menjadi ejek-ejekan. Ih, kamu mah agamanya Kristen, ih kamu mah agamanya Buddha, aku mah agamanya Islam. Tidak seperti itu. Tetap berpegang teguh bersama. Karena semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi satu jua. Ada pengalaman Ambu juga. Waktu itu Ambu punya teman yang tidak satu agama. Kita satu meja, di meja makanan. Di meja makan, kita sama-sama satu makanan. Kemudian ibu tidak tahu ini makanan apa sebenarnya. Ibu mau makan, tapi dilarang oleh mereka. Kenapa saya dilarang makan? Kata mereka, itu haram untukmu. Nah, menurut Ambu, itu adalah suatu penghargaan. Karena mereka menghargai ibu sebagai penganut agama Islam yang tidak boleh memakan binatang yang bernama babi. Daging babi itu kita tidak boleh, tapi mereka menjaga ibu untuk tidak memakannya. Itu adalah toleransi agama. Nah, ketika kita tadi kita sudah membahas tentang perbedaan agama, perbedaan fisik. Nah, sekarang kita membahas tentang perbedaan pendapat. Kata Kenzi, Ibnu itu pintar. Kata Vin, Ibnu itu ganteng. Kata siapa? Kata Bildan, Ibnu itu manis. Berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapatnya. Kita cara menghargainya gimana? Enggak, si Ibnu itu ganteng. Enggak manis, enggak ganteng, katanya gitu. Ya. Terus kata yang lain, enggak, Ibnu itu enggak ganteng, enggak manis tapi pintar. Cara kita menghargai perbedaannya gimana? Kita menerima bahwa Ibnu ternyata memang ganteng, pintar, dan manis. Itu adalah deskripsi tentang Ibnu. Paham ya? Di sini Ambu akan menulis bagan tentang perbedaan pendapat. Apa yang akan terjadi ketika kita menghargai pendapat dan ketika kita tidak menghargai pendapat? Menghargai pendapat akibatnya akan seperti apa? Oke, Abdillah. Tepuk tangan untuk Abdillah. Nggak usah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Abdillah. Abdillah, duduk sayang. Abdillah menjawab, kalau kita menghargai pendapat, kita akan disegani oleh orang lain. Betul apa betul? Betul, hebat. Setelah itu, siapa lagi yang mau? Oke, yang belum dulu, Rifki. Silakan, tepuk tangan untuk Rifki. Yang menghargai pendapat. Kalau kita menghargai pendapat, akibatnya kita akan apa ya? Coba lihat. Kita akan dihormati oleh orang lain. Hebat. Betul apa betul? Terima. Tepuk tangan untuk Rifki. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan,
saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, setelah itu Ambu akan ada pertanyaan. Satu, kakak jawab setuju, tidak setuju, atau dan alasannya ya. Satu, perbedaan dapat membuat seseorang memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Setuju atau tidak setuju? Perbedaan dapat membuat seseorang dapat memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Menjaga lingkungan sekitar adalah tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Tidak. Kenapa tidak, Oriza? Oriza, kenapa tidak? Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Wah, hebat. Oke, kakak-kakak, pembelajaran kita sudah selesai. Kakak-kakak hebat sekali. Terima kasih sudah aktif belajar, kita sudah mengenal apa itu perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan agama. Nah, semua itu berarti tidak boleh untuk saling diejek ya. Semua perbedaan itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan perbedaan itu. Kita tidak boleh mengejeknya. Ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, tidak harus diejek. Ada yang suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa, suku Papua, itu tidak boleh diejek karena itu adalah budaya, dan budaya itu adalah sumber kekayaan kita, bahwa kita mempunyai banyak sekali budaya. Jadi tidak boleh diejek ya. Kemudian pendapat juga harus hargai ya. Kemudian setelah itu apalagi? Menghargai pendapat. Semua pendapat itu baik, tinggal kita bisa bijaksana terhadap pendapat tersebut. Ya, yang bahagia hari ini? Aku. Siapa yang memahami materi hari ini? Aku. Siapa yang akan menghargai pendapat orang lain? Aku. Siapa yang tidak akan ejek-ejek teman yang lain? Aku. Tidak, sekali lagi. Siapa yang tidak akan ejek temannya? Aku. Oke. Kakak, Ambu ingin satu orang yang menjelaskan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya apa? Mau? Oke, hebat. Berdiri kakak, boleh di depan. Karena ini spesial. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Iya. Menghargai pendapat orang lain, menghormati. Kemudian saling sapa. Ya. Saling sayang. Tepuk tangan. Kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan dalam pelajaran hari ini adalah kita harus saling menghormati, menjaga keharmonisan, dan harus menjaga persahabatan. Wah, hebat. Terima kasih Anissa. Tepuk hebat dong untuk Anissa dan Rifki. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Depan. Setan. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Bersiap. Iqra'u du'aan. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Robbi fana bima alam tana, Robbi alimna alladzi yanfa'una, Robbi fakina wa faqi alana wa qarabati lana bidina. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Pesannya yaitu kita harus selalu menghargai perbedaan orang lain, mau sukunya, agama ataupun pendapat, kita harus menghargai mereka. Sekian dari Ambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.